merasakan apa yang tidak kita kecuali batin ini terhijab, maka sampai Allah Subhanahu wa taala. Dipijaknya itu sensi dan membukakan Nabi Imam ini bahasa dia jari hai jari dicungkit kalau dari cok dari rumah mulai perlu batalah perlu yang namanya. Makanya dalam tawajuh disuruh bayar kematian kita sudah mati sebelum mati. Ketika kita rabitah mati, ya Allah, kita sudah dalam rumah, suami kita nangis, tapi mata sebelah tengok kiri tengok kanan, kita sudah mati. Subhanallah. Makanya menyuhana yang kita bahasanya abid. Makanya kalau malas sholat, tengok kenapa malas sholat. Orang malas sholat karena perkara dosa. Orang malas bangun pagi karena terhijab dengan dosa. Dia akan sakit kepada seluruh tubuh yang dalam hakikat. Jadi makrifat bahwa sakit tidak ada. Sakit tidak sakit. Tidak ada. Hanya keingat kepada Allah, tidak ada sakit. Maka yang kita hidup dengan Allah. Nanti kita berganti dengan Allah, maka isulah kita betul menjadi sholat musik. Kalau Bapak Ibu hadirin sekalian yang bermaksud yakin dengan seorang mursyid, apalagi yang jadi pemimpin, apalagi yang jadi imam, yang jadi pemimpin sama dia, hati-hati nih. Jangan kita munafik. Allahumma inna qad istaraina. Ini kita mengaku dalam doa kita dan doa sama dia. Kita mengatakan sudah merdeka. Apa sih yang kita merdeka? Diri kita pun belum merdeka terhadap dosa. Makanya butuh seorang bimbingan sama dia. Bukan tidak bagus, sama dia itu bagus. Saya juga punya sama dia. Saya juga mengambil thariqah sama dia. Tapi untuk membaguskan thariqah sama dia itu dengan tauhid tasawuf. Nihil bacaan-bacaan yang kita baca dalam sama dia tanpa mengamalkan tauhid tasawuf. Ingat, ini yang kesekian kali saya mengingatkan kepada diri saya dan kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam ini. InsyaAllah dengan berkah acara malam ini, dengan berdoa, mudah-mudahan bapak kecil bisa menarik masyarakat yang itu datang kepada. Kalau enggak, untuk ke depan enggak usah jadi kecil-kecil. Turun saja. Dampak nanti tenak tu kayu dah. Kak ilang ganti. Dia ramai awak BTP pilih tak boleh. Ya Pak Mukten kan? Ya. Kok sama Pak Mukten, sama Pak Husin lah. Ya. Jangan pilih lagi Pak Husin ya. Kalau tidak mampu bawa jamaahnya ke balai ataupun umat manusia, masyarakatnya, saya bangga dengan Pak Kecil. Beliau istiqamah hadir selalu dalam balai, tapi jamaahnya tidak sanggup dibawa. Saya tidak tahu.
Sampai sekarang cuma satu saja share-nya. Sherman pula istiqamah pula sama Pak Kecil. Ini luar biasa. Ini yang saya lihat sama Pak Kecil. Jadi eksis ataupun proaktif dalam mengikuti pengajian. Jadi ibu-ibu yang ramai malam ini, kita mudah-mudahan malam Senin gabung di sini lagi, mengadakan pengajian, kajian tauhid tasawuf. Insyaallah saya tidak jemu-jemu dan saya tidak ada sakit-sakit. Kalaupun dalam hujan saya datang. Kalaupun dalam sakit saya datang. Karena sakit bagi saya tidak ada. Kecuali mati. Bisa paham Pak apa yang saya maksud? Ini solatnya Allahu Akbar, kita besarkan Allah. Nampak yang lebih besar di hati kita, istri kita, uang kita yang lebih baik. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, assalamualaikum warahmatullah. Fasihnya kita membaca. Tapi hati kita kemana-mana. Ingat Syekh Hasan Al-Basri di dalam kitab Syairus Salikin mengatakan bahwa solat yang tidak teringat kepada Allah, bahwa solat yang tidak hatinya teringat hudur hati kepada Allah, liuqubatil asra, bukan menambah pahala, bukan mendekatkan dia ke surga, tetapi menambah siksa bagi orang salat tersebut. Jadi bagaimana? Besok tak salat lagi? Bukan itu maksud saya. Solusinya bukan itu. Bersihkan batin. Jangan ada dalam pikiran kita bahwa sebelum kita bersih batin kita ini jangan masuk tarekat dulu. Jangan seperti itu. Abu yang mengatakan, ya, berzikirlah kamu untuk membersihkan hati. Berzikirlah kamu untuk membersihkan hati. Jangan bersih hati dulu, berzikir tidak bisa. Tidak bisa. Ini perkara MPTD, Majelis Pengkajian Tasawuf, yang dianggap dituduh tinggi, dituduh sesat macam begini begitulah oleh orang-orang fasik, oleh orang-orang munafik yang tidak bertanggung jawab terhadap apa yang diungkapkannya ketika kita mengajak mereka itu berdialog, duduk, menjelaskan, mengklarifikasi di mana sih kesesatan kami MPTD, di mana? Tidak mau. Apa itu bukan munafik? Munafik tidak ada di surga Pak. Munafik tidak ada di surga. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di neraka. Tidak ada. Makanya jangan jadikan diri kita ini munafik. Kita sholat tapi menghujat orang. Kita sholat kita memponis orang, mengatakan sesat kepada orang. Ini juga kemaksiatan. Dia sholat tetapi memponis orang berbuat jahat. Jangan seperti itu. Allah itu Maha Rahman, Allah itu Maha Rahim. Ingat, dalam gerakan-gerakan tubuh kita ini ada gerakan Allah. Di balik pandangan mata zahir kita ini ada pandangan Allah. Di balik batang tubuh kita ini ada Allah. Tidak ada kita yang mampu. La haula wala quwwata illa billahil azim. Tidak ada mampu kita. Maka belajar mengenal diri. Sebelum kita mengenal diri, maka kita menganggap bahwa rezeki yang ada pada kita pada saat ini kita yang cari. Asbab kita yang cari. Tidak ada. Semua Allah. Boleh kita buktikan keluar dari rumah yang menggerakkan kaki kita siapa? Allah. Yang mencari, yang memberikan tenaga untuk kita dapat uang itu siapa? Allah. Di mana kita? Kita tidak ada. Kita hanya sebatang bangkai. Bangkai. Tanyonyo Bapak, Ibu, bangkai ya Bang? Bangkai. Makanya untuk tidak jadi bangkai, maka hidupkan ruh. Karena ada jasad, ada ruh. Jasad bisa bergerak. Ada jasad, tidak ada ruh namanya. Coba disambung. Ada jasad, tidak ada ruh namanya bangkai. Makanya nafas keluar jangan lupakan Allah. 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 Allah.
Allahu. Ada dalam zikir kita? Hu Allahu Allahu Allah Allah Allahu Hasbi Rabbi Allahu Allah 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 Allah. Mudah-mudahan napas masuk hu, napas keluar Allah, hu Allah, hu Allah, mati dengan menyebut asma Allah. Asma yang dimaksud adalah zat Allah Subhanahu, dirinya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diamalkan oleh orang-orang yang bertarekat. Orang yang tidak bertarekat tidak tahu bilang ini. Tidak bisa mengamalkan ini karena beliau tidak punya murabi. Beliau tidak punya pembimbing. Apa hukum seorang murabi untuk kita mempunyai seorang mursyid membimbing ibadah kita, membimbing guru kita? Hukumnya apa? Tengok di dalam Syarhus Salikin. Kitab Syarhus Salikin kata Syekh. Siapa namanya? Lupa. Siapa namanya? Saya sudah berapa kali bilang ini. Syekh Ibrahim Ad-Dusuki. Di dalam kitab Syarhus Salikin beliau menjelaskan, talabu syekh fit thariq wajibun. Mencari seorang mursyid, pembimbing ruh kita, pembimbing batin kita untuk berjalan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya hukum wajib. Kalau ditinggal dosa enggak, Bu? Satu poin. Ingat itu. Jadi kalau ragu datangi saya. Di mana kitabnya? Tanya, saya kasih nampak. Ala kulli muridin, siapapun yang menghendaki untuk datang kepada Allah. Ada enggak yang di sini ini yang sudah duduk-duduk semua ini yang tidak berharap untuk datang kepada Allah? Ada enggak? Hah? Enggak ada. Ada enggak yang tidak berharap kepada Allah yang sudah duduk di sini? Tidak. Makanya kalau tidak, hukum mencari seorang mursyid ala kulli muridin. Walau kana min akabiril ulama, walaupun ada beliau itu seorang ulama besar. Ulama mujtahid sekalipun punya mursyid. Nabi sekalipun punya murad. Nah, baru tahu kita sekarang Nabi punya murabbi. Apa itu murabbi? Pembimbing. Kalau Nabi pembimbing beliau adalah Jibril. Ini saya dapatkan juga di dalam kitab Syarhus Salikin. Ada satu hari ditanya oleh seorang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, negeri apakah yang paling jahat? Nabi menjawab seperti ini, wahai sahabatku, saya tidak tahu. Saya tanya dulu sama Jibril. Ya, berarti Nabi juga ada pembimbing. Nabi nggak bisa jawab sembarangan. Kalau Allah tidak berikan beliau itu paham ataupun pemahaman untuk menjawab satu masalah, satu soal daripada sahabat, maka Nabi bertanya kepada Jibril, ya Jibril, manakah negeri yang paling jahat? Jibril pun tidak bisa jawab. Jibril pun ditanya sama Allah. Tunggu dulu ya Rasulullah. Saya tanya dulu sama Allah. Ya, saya tanya dulu sama Allah. Allah tidak bisa langsung. Ada bimbingan. Inilah yang disebut dengan thariq. Apa itu tariqah? Jalan. Apa itu jalan? Menyangkut hati, berkemauan terdekat dengan Allah. Selalu dekat dengan Allah. Maka kita mengingat, ya wazkuruni azkurkum. Kamu ingat aku ingat kamu. Kamu cinta aku cinta kamu. Betul apa betul? Masa orang tahu cinta kegigihan dan cinta kita jawab? Yang kaji, assalamualaikum jangan aja deh. Tapi punya cinta, saling cinta, maka di situ timbulah pengorbanan. Nah,
Makanya ini kalau saya pun bicara panjang tidak ada guna. Yang saya melihat ada guna ketika ada omongan yang seperti ini, mengharap untuk masyarakat untuk tampil berjuang untuk dirinya. Karena kita berperang sekarang bukan angkat senjata, berperang dengan diri kita, dengan nafsu kita. Nah, ini kita kalau kita tanya nafsu pun tak paham. Apa itu nafsu? Nafsu kan makan. Nafsu kan kayak punya mau kepingin beli mobil, bukan. Maka di dalam tasawuf diajarkan nafsu itu apa? Nafsu itu punya sifat amarah, lawama, mulhama, mutmainnah, radiyah, mardiyah. Kamilah sudah tahu tak kita? Dan itu belum. Jangan bilang kita. Jangan dulu saya ini tipu, saya ini ustaz. Jangan. Mundur saja di tipu kalau itu tidak paham. Kita tuduh diri kita sama dengan kita menuduh diri kita ini umat Muhammad. Tetapi apa yang diajarkan oleh Muhammad kita tidak pernah mengamalkannya. Apa itu ajaran Muhammad? Tariqah. Apa itu tariqah? Menyangkutkan hati, kemauan kita untuk selalu berada di hadapan Allah. Bagaimana caranya? Berzikir subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ataupun tak sanggup bilang begitu, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Itu zikir. Tapi dalam Al-Quran yang paling bagus zikir, qauluhu ta'ala, kata Allah Ta'ala, afdalu yang lebih afdal engkau berzikir, la ilaha illallah. Di dalam hadis kudusi dikatakan bahwa la ilaha illallah itu benteng daripada Allah. Siapa yang masuk dalam bentengmu, maka aman dia daripada siksa. Mudah kan? Apa nama mudah? Mengerti be alergi ngenan ya. Alergi ngomba, alergi ngomong pimpin, alergi ngomong gagas. Jangan. Selamat tak diri kita ini di dunia ini. Jangan makan-makan saja. Kita ditipu, kita tertipu dengan ibadah kita yang sudah banyak sekali. Saya ada jamaah, saya memimpin jamaah, saya sering kerja, saya sebagai makmum di masjid, ikut berjamaah, berzikir sama-sama, zikirnya kemana-mana. Ingat, zikir ada 4 macam. Ghaflah, yaqlah, hudud, ghaibah. Di makam mana kita berzikir? Ghaflah, kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Minum tinggal, gagam tinggal, kepeng tinggal, kelakor tinggal, macam-macam tinggal. Utang tinggal, cici. Kita minimal berada di zikir mahal ya. Yaqlah, bangkit hati kita. Bangkit hati kita untuk mengingat Allah. Kemudian apalagi kita bisa berzikir di makam hudud. Teringat kita ketika kita berzikir, kita berada di hadapan Allah. Apalagi kita bisa hilang diri kita berzikir pun kita tidak tahu kita sedang berzikir. InsyaAllah sampaikan kita ke sana. InsyaAllah mudah-mudahan dengan doa murabi. Apa gunanya murabi ya? Apa gunanya murabi? Gunanya murabi untuk membimbing, untuk mentampilkan, untuk mentakmirkan ruh kita ini supaya sempurna kembali kepada Allah dengan mudah. Makanya masuk dalam MPTT. Jangan ragu lagi. Saya tidak ragu lagi. Abuya adalah seorang wali Allah, aulia Allah di zaman ini. Saya berani katakan, saya bertanggung jawab tentang apa yang saya sampaikan ini. Karena ini ada referensinya, ada rekomendasinya. Bukan Abuya yang mengaku. Orang makrifah, dia tidak tahu dia makrifah. Saya tanya sekarang, orang tidur dia tahu nggak dia tidur? Orang lagi tidur, dia tahu nggak sedang tidur? Nggak tahu. Nah ini bandingan orang makrifah. Kalau dia masih tahu dia sedang tidur, berarti belum tidur. Kalau dia tahu sudah makrifah, berarti dia belum makrifah. Ada fana ulfana. Ada fana dalam fana. Ini tingkatan orang makrifah. Kalau orang sudah dalam fana, ini dia tidur, dia tidak tahu dia sedang tidur.
Artinya kalau dia tidak sadar, dia tidak tahu, dia tidak sadar. Ini sudah dalam fana. Fanaul fana. Jadi yang mau saya katakan di sini adalah seperti tidak dapat dalam kefanaan itu hanya dengan seorang mendengar murabi. Maka saya mengharap menghimbau kepada seluruh jamaah yang ada kampung buat balai di kampung untuk benteng. Kita baca makalah saja di satu tempat. Ini Abuya sudah datang karena makalah itu ditulis oleh Abuya. Dada Abuya yang menulis, yang membacanya. Datang Abuya. Ulama sufi itu bisa datang kemana-mana. Walaupun beliau sudah tidak ada lagi. Kecewakah kita menjadi murid Abuya ketika beliau dulu kembali kepada Allah? Bahkan lebih dahsyat ketika beliau berpulang ke rahmatullah daripada masih hidup membimbing kita. Lebih dahsyat, beliau tidak makan lagi nanti. Kalau sekarang beliau masih makan, membimbing guru kita. Ketika beliau pun sudah berpulang ke rahmatullah, beliau masih datang di hadapan kita ketika kita nyawa kita itu mau keluar, dibimbingnya sama murabi. Siapa itu yang sudah terdaftar namanya? Maka kemarin dituduh ya, siapa yang sudah terdaftar nama di dada Abuya sudah apa? Sudah beri azab kubur. Betul tak? Betul tak itu? Yakin tak? Kalau tidak yakin, saya baca dalilnya. Syekh Yazid Al-Bustami. Ini pun saya sedang diliput, mungkin di media sosial. Siapa mendengarkan, tolong dengarkan dalil. Jangan tuduh datang seperti datang menulis di dada-dada. Ketika Syekh Yazid Bustami ditanya oleh seorang muridnya, ya Syekh, bagaimana cara kita dekat dengan Allah? Bagaimana cara kita dekat dengan Allah? Kalau kamu ingin dekat dengan Allah, maka dekati dirimu dengan orang-orang yang dekat dengan Allah ataupun dengan walinya. Dekatkan namamu di dadanya. Ketika namamu terdaftar di dadanya, maka Allah memperhatikan dada walinya. Ketika beliau memperhatikan, ketika Allah memperhatikan dada walinya, maka ada nama kita di situ ditulis. Maka rontoklah dosa kita. Masuk surga enggak kalau enggak ada dosa? Tidak ada. Tapi orang munafik mengejeknya, mengoloknya. Banyak sekali orang yang mengolok, banyak sekali netizen dalam Facebook yang mengatakan, tolong daftarkan satu namaku supaya aku pria itu. Lagi yang dah. Bukan lagi yang daftar, tapi daftar menjalankan tarik. Oh ya Allah, kita bersama Abuya mengikuti qudwah, ikuti rohani beliau. Apapun yang beliau lakukan, kita contoh. Jangan mengikuti zahirnya, tapi mengikuti akhlakul karimah yang ada pada dia. Nur ilahiyah yang ada di dadanya, cahaya makrifat yang ada di dadanya. Muhammad yang dimaksud adalah akhlak yang terpuji. Maka sebelum engkau jadi Muhammad, maka kita tidak akan bisa masuk surga. Apa yang dimaksud dengan Muhammad? Akhlak terpuji. Sebelum kita bisa mengamalkan akhlak terpuji, jangan tuduh kita ini umat daripada umat Nabi Muhammad. Jangan. Omong kosong. Zikirlah kamu banyak-banyak. Solatlah kamu banyak-banyak. Tahajud ke? Duha ke? Apalagi? Rawatib ke? Sunat wudu ke? Silakan solat. Tapi kalau solatmu hanya teringat kepada alam, maka solatmu di-cancel oleh Allah Subhanahu wa taala. Di-delete oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara ini adalah perkara solat. Karena amalan yang paling awal ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah solat. Kalau solat ini bagus, kalau solat bagus, semua bagus. Kenapa? Allah sudah mengingatkan dalam Al-Quran. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Boleh maki-maki dalam salatmu? Lagi Allahu Akbar. Kok jalan di depan saya kamu?
Bismillahirrahmanirrahim. Fatimah, tolong masukin ayam sebelah kandang. Ada nggak gitu sholat? Tidak ada. Kalau sholat hanya tubuh kita menghadap kiblat, batin kita menghadap Allah. Menyelesaikan zahir dan batin di dalam sholat. Qurratul ain, batin kita. Hanyut kita tenggelam dalam mengingat Allah. Zahir kita benar rukuk sujud karena Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Di mana tengok Nabi salat? Di mana? Pernah jumpa sama Rasul? Tak. Sama cucu Rasul pun tak pernah jumpa. Tapi apa yang terjadi sekarang? Kita sholat di sana, karena mengikuti ulama yang menjelaskan, ada ulama yang bisa menjelaskan zahirnya. Begini cara kamu berdiri, ruku, sujud, salam sampai selawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ulama ahlu sufi, ulama zahir dan batin membimbing kita untuk sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat yang dipersoalkan Nabi SAW. Perkara apa yang datang pada saat ini, wahai kaum muslimin dan muslimat, abang-abangku sekalian, ayahandaku sekalian, bahwa kedatangan Abuya bukan untuk mencari popularitas beliau, tetapi hanya untuk mengajak kita dekat dengan Allah, memperbagus salat kita dengan tauhid tasawuf, karena tauhid tasawuf untuk memperbagus amal kita, untuk memperbagus ibadah kita. Kalau hanya berada di posisi tauhid akal, tauhid yang akidah, tauhid yang berdalil, ini hanya sekedar untuk mensahkan iman saja. Untuk mensahkan iman sah, kalau mati sah saja. Yang paham itikad 50 kalau mati sudah sah di dalam. Yang belum paham tidak sah. Kenapa? Karena belum beriman. Karena orang yang beriman itu ya di dalam tauhid akal, had ataupun batas. Kita belajar tauhid dalam tauhid kalam ataupun tauhid mutakallimin. Makanya banyaknya saya berbicara rumi kalau tidak bisa paham ataupun gagal paham dalam memahami apa yang saya sampaikan. Maka kalaupun teringat apa yang saya sampaikan, ikuti seorang murabi. Insya Allah kita akan berada di sisi Rabbi. Insya Allah. Ini dalil. Saya punya referensi. Saya punya dalil yang sudah saya baca. Dulu saya di pesantren tidak bisa mengatakan hal seperti ini karena saya tidak paham tentang tauhid tasawuf yang dimaksud oleh Abuya. Tapi sekarang saya paham sedikit-sedikit bahwa rupanya tasawuf yang dimaksud oleh Abuya adalah menyangkutkan kemauan kita dekat dengan Allah, sedangkan tauhid yang dimaksud oleh Abuya adalah hakikat, itu cahaya keberadaan Allah. Kita mencari cahaya keberadaan Allah pada saat ini supaya kita, hati kita, batin kita lapang daripada segala-galanya. Maka kita perlunya belajar tasawuf. Dalam tasawuf diajarkan penyakit batin. Iri, dengki, apa lagi? Angkuh, sombong, takabur, jahil, syahwat, cinta dunia. Penuh batin kita ini dengan perkara itu, maka Allah tak bisa kita lihat. Tak bisa. Maka buang itu dulu. Berapa kali kita ke haji? 10 kali. Kalau batin kita ini, kedengkian masih ada pada batin kita ini, haji kita itu kurang lemah. Dan tidak lemah. Hati-hati orang yang sudah ke sana. Ini bukan menakut-nakuti. Ini dalil. Satu saja, sedikit saja kedengkian. Amal kita itu akan rusak seperti kain kering dibakar oleh api. Ingat itu. Makanya perlu kita mengenal tasawuf ini. Karena tasawuflah jalan menyatukan antara syariat dan hakikat, kita bisa berjalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita duduk bersimpuh di atas musalla, batin kita hanya kepada Allah. Apabila kita duduk di atas musalla yang begitu khusyuk zahir kita ini, sedangkan kita, hati kita gentayangan kemana-mana. Siapa yang mampu melakukan ini? Hanya orang-orang yang bertarikh, orang-orang yang bertarikh. Maka ikutlah bersama Abuya. Ini balik sudah
kita aktifkan malam Senin, malam Sabtu kita berkumpul di sini. Minimal kita tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Bakal Hawiyah menyambung silaturahmi, menyambung kasih karena al-Islamu kal jasadi wahai Islam ini ibarat tubuh yang satu. Kalau cengkam sakit, di mana gerakannya yang sakit? Misalnya ada cengkam di kaki sakit, di mana yang menjerit siapa? Aduh, tangan bergerak kan? Tubuh bergerak kan? Padahal yang sakit cengkam. Coba. Kalau sudah meletus baru enak. Cungkil cium. Jadi keenakan. Jadi kita tidak ada permusuhan. Tidak ada permusuhan di antara kita. Kita sama. Kita satu tujuan. Kemana tujuan Bu? Ibu-ibu yang sudah sering mendengar apa yang saya sampaikan. Kemana tujuan kita? Pulang kampung. Pulang kampung. Maka judul ceramah malam ini adalah pulang kampung. Pulang kampung. Mana YouTube itu? Wayang YouTube ya. Video ke YouTube dulu. Jadi apa judulnya malam ini? Pulang kampung. Sampailah kita ke kampung, tergantung orang yang menunjuki jalan. Maka hikmahnya tsunami yang sudah kita peringati malam ini. Mudah-mudahan kita dapat melihat berapa hancur, berapa musibah yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lihat itu, kita ini mati, presiden mati, bupati mati, gubernur mati, Teguh Bukari juga mati. Semuanya mati. Tidak ada yang hidup. Kalau nanti sudah di dalam kubur, tidak ada lagi minta keluar. Itu teriakan orang kubur. Sekarang coba dengar. Ada dia masih menjadi. Kembalikan kami ke dunia. Untuk apa? Bersedekah. Apa kata Allah? Allah tidak ada lagi. Kenapa? Habis kontak. Nah, maka sekarang ada kontak-kontak sekarang yang dengan Allah kita masih bermasalah, selesaikan LPG supaya jangan bernilai merah. Demikian saja hadirin dan hadirat, mari kita berzikir 10 menit kita memohon kepada Allah almarhumah yang sudah pulang ke rahmat Allah baik dalam tsunami maupun meninggalnya sudah sampai ajal, dan kita ini yang tinggal mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. أستغفر الله العظيم الذي لا